Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari tanggal 3 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita di hari yang ketiga di bulan yang baru ini, karena anugerah Tuhan di bulan yang Maret yang masih baru kita menjalani 3 hari. Ini kemurahan Tuhan yang besar. Kita selalu minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus tuntun hidupku, supaya di tengah-tengah penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, hidup penuh dengan duri-duri ini, up and down, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus turun bersama kita, akan mimpin setiap langkah hidup kita, sehingga Roh Kudus tuntun menyertai kita. Hidup kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Saya Pastor Yakub akan menyanyikan sebuah pujian, Roh Kudus pimpinlah. Dan nanti kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 14-30, Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Aku dalam perjalanan hidup, di dalam sebuah perjalanan, jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat ke-9, demikian firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oh Tuhan, aku tidak mau. Aku mau dipimpin Roh Kristus, karena aku milik-Mu Bapa. Aku anak-Mu Bapa. Akulah hamba-Mu Bapa. Selalu ku rindu dipimpin Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah
berkuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Roh Kudus sampai aku berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Perbaharuilah hidupku oleh firman-Mu, Roh Kudus, pimpinlah pegang hidupku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah pusat di atas segala-galanya. Sungguh kami cinta Engkau Bapa. Kami mengasihi Engkau dan pimpinlah Roh Kudus, supaya aku tidak dikuasai oleh daging, tapi dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dan Tuhan Yesus. Hari berganti, ada Tuhan izinkan malam. Besok kita bangun pagi, ada siang, sore, akhirnya malam lagi. Bapak, terus berganti. Tanggal berganti, saat ini kita bukan bulan Februari, bukan bulan Januari. Sudah di bulan Maret, bulan depan sudah bulan April. Berikutnya bulan Mei, terus bergulir waktu. Berarti pula ada waktu deadline. Yesus segera datang. Bumi nanti akan diubah dengan bumi yang baru, itu firman Allah. Langit yang lama tidak ada lagi. Oleh karena itu karakter kehidupan yang lama kita buang, ganti dan kehidupan yang baru kalau kita dipimpin Roh Kudus. Seperti firman Allah katakan dalam Roma pasal 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Manusia masih hidup di dalam daging, tapi firman Allah katakan supaya kita hidup di dalam roh, dipimpin roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena ada janji Tuhan pada waktu Yesus 2000 tahun yang lalu ada bersama kita di muka bumi ini, 2000 tahun yang lalu. Tapi janji Tuhan, Yesus berkata, aku minta kepada Bapa supaya Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Berarti ada janji Tuhan, karena Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, Yesus Maha tahu, kalau manusia hidup di dalam daging, dikuasai daging, daging bisa berhubungan dengan dosa, dan upah dosa itu maut. Berarti kematian Yesus akan sia-sia kalau manusia semuanya masuk neraka. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak menghendaki seorang binasa dalam 2 Petrus 3:9, tapi Tuhan mau setiap orang berbalik dan bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Allah dan pimpin Roh Kudus. Dan saya salah satu hamba Tuhan yang selalu menyampaikan firman Allah pagi dan malam, pagi malam, dan diminta supaya kita dipimpin Roh Kudus. Seperti malam hari ini saya katakan, mari kita semua dipimpin Roh Kudus, jangan dipimpin oleh daging. Kalau dipimpin oleh daging, manusia kecenderungan berbuat dosa. Kalau nurutin daging apa saudara? Bisa marah, bisa tersinggung, bisa berantem, bisa dendam, iri hati, itu daging. Kalau itu disimpan terus bisa marah, bisa ribut, bisa membunuh. Banyak orang terjadikan berbuat zina, membunuh, kejahatan bisa terjadi karena hidup di dalam daging. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, Roh Tuhan bersama kita, berarti kita tidak dipimpin oleh daging. Orang nggak marah lagi, tapi sabar. Seperti saya sabar, belajar sabar.
Belajar tidak ada dendam, tidak dengki. Ngapain saudara simpan dendam dengki? Lebih bagus kita simpan kedamaian. Jangan sampai ribut-ribut dengan orang, malu ribut, ya sudah, ciptaan kedamaian. Jangan sampai ikutin daging, jangan sampai saudara. Tapi kita dipimpin Roh Kudus. Si Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita senantiasa mau diisi dengan firman. Dua nih saudara. Hidup kita di dalam kebenaran standarnya firman Allah dan dipimpin Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Karena dalam Yohanes 14 ayat 26 Tuhan sudah bicara saudara. Injil Yohanes pasal 14 saya mau baca dulu ya, supaya Bapak Ibu jelas firman Allah katakan. Injil Yohanes 14 ayat 26 demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ya Roh Kudus memberikan hiburan buat kita. Kalau Bapak Ibu lagi susah, kalau Roh Kudus bersama kita, dia akan memberikan kekuatan penghiburan yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya ini Roh Kudus akan mengajar. Terus berikutnya apa? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan baca firman Allah. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita. Seperti malam hari ini kita akan baca firman Allah dalam Lukas pasal 4, 14-30. Kita diingatkan, diajar Roh Kudus dan diingatkan supaya kita tidak dipimpin oleh daging, tapi dipimpin Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ini akan membawa kita di dalam kerajaan surga. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah situ. Lihat ini, dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Ini penting. Ini menjadi ayat yang pertama yang menguasai kehidupan kita, sedang langsung menyentuh kehidupan saya. Supaya saya pribadi, mari sebagai hamba Tuhan selalu di dalam kuasa Roh Kudus. Berjalan di dalam pekerjaan Tuhan, harus hamba Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Kalau dikuasai oleh daging, mana bisa saudara? Manusia daging sama daging bisa berantem. Tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, daging semua kita akan lenyapkan dalam nama Yesus. Maka di situ Tuhan berjalan di daerah Galilea saudara, danau Galilea, ya. Jadi puji Tuhan ini saya sendiri sudah 62 kali saya terus lihatin kali, senang sekali saya. Sementara itu yang mengajar di rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia, semua orang memuji Tuhan. Ya, rumah ibadat sinagog saudara, rumah perkumpulan orang Yahudi. Ya, di situ Tuhan mengajar dan dipimpin Roh Kudus. Kenapa kok banyak orang di sini memuji dia? Karena apa? Dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Terus ayat 15, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Coba, Yesus sendiri cinta Alkitab. Yesus disebut dari Nazaret, juga lahir di Bethlehem, keturunan Daud dan Bethlehem. Disebut dua. Nazaret itu asalnya dari Bunda Maria di Nazaret, ya di daerah kota kecil di dalam kota Galilea. Dan Tuhan mengajar dan membaca Alkitab. Mari kita semua harus rajin baca Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber kebenaran. Akan mengajar, mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ternyata di nubuatan Nabi saya tertulis saudara, Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Berarti Alkitab sinkron. Kalau di sini dikatakan ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, diberikan kitab Nabi saya, ternyata cocok, ada tertulis kitab Nabi saya pasal 61 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung pelepasan dari penjara. Artinya kedatangan Tuhan Yesus, kehadiran Yesus untuk memberikan kelepasan,
Kehadiran Yesus memberikan kabar baik, kabar kebenaran kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Salah satunya saya bersama Bapak Ibu. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita tidak berjalan di dalam terang Tuhan. Dulu kita ditawan oleh dosa. Tapi Yesus datang untuk membebaskan dari orang dosa, membebaskan orang tertindas, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Artinya di dalam Yesus ada belas kasihan, di dalam Yesus ada damai sejahtera. Dan Tuhan berkata ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah itu tertuju kepadanya. Semua orang tertuju kepadanya karena dia tahu, semua orang tahu Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Demikian mari mata kita tertuju kepada Yesus. Nanti kita baca dalam Ibrani 12 ayat 2. Biar mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ayat 21, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini yang sewaktu kami mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini anak Yusuf? Maka berkata ia kepada mereka, tentu kamu akan mengutamakan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Kapernaum itu juga daerah Galilea, saudara, dekat ada Kana, Nazaret di situ. Dan kata lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Memang Yesus tidak dihargai karena dari Nazaret. Sama juga kita orang Kristen, ya. Orang Kristen seringkali menghadapi hinaan, tidak dihargai, saudara. Tapi mari kita tetap berpegang kepada firman Allah. Yesus berpegang kepada kebenaran. Dan aku berkata kepada dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika banyak kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Itu waktu Nabi Elia berjumpa janda Sarfat miskin semua. Ternyata Elia ayat 26. Tapi Elia diutus bukan untuk kepada salah seorang dari mereka, melainkan pada seorang perempuan janda di Sarfat. Tadi yang saya sebut di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan melainkan dari Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Ayat 29, mereka bangun lalu menghalau Yesus di luar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ayat 30 terakhir, tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Itulah pelayanan Yesus yang penuh dengan tantangan. Yesus dibenci, Yesus akan akan dihantam dengan ke jurang, saudara. Kalau kita akan di bahasa Jawa dijungkrakkan atau apa itu istilahnya, akan dilempar. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota terletak untuk melemparkan. Coba, ini banyak orang jahat, berarti banyak orang menolak kebenaran. Tapi mari bagi kita semua yang cinta Yesus, biar kita makin hari penuh dengan firman Allah. Makin hari makin bertumbuh, kita makin hari makin dewasa. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak dipimpin oleh daging apa yang kita kehendaki, tapi mari biar sekali satu menurut kehendak Tuhan. Kita minta, Tuhan pimpin hidupku. Jadi intinya melalui firman pada malam hari ini kita minta dipimpin Roh Kudus dan berada di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Dulu kita tertawan, saat ini kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau cinta Yesus, biar makin hari sesuai dengan tanggal berubah, makin usia kita makin bertambah, demikian rohani kita makin bertambah, makin cinta Yesus, dan makin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Dan selalu minta Roh Kudus pimpin hidupku. Roh Kudus pimpinlah. Amin, haleluya. Perjalanan hidup adalah sebuah perjalanan, tetapi minta Roh Kudus selalu pegang tuntun hidupku. Pimpinlah Yesus sampai aku masuk surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia, Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa sebelum kita berbalik tidur, biar firman Allah Roh Kudus akan tuntun di dalam kehidupan kita. Biar hari-hari kita melangkah di dalam urapan Roh Kudus, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.